Kita bilang, bang, lu bisa tolongin gua bang, temen gua kesurupan bang. Tolong bang, temen gua kesurupan bang, tolongin bang ya. Kita ngerti nih bang, keadaan orang yang udah mau kan hipotermia. Di situ kita liatin dulu nih, udah dia kondisi udah merenguk, kayak udah gigi udah geter-geter, muka udah pucat itu bang, pokoknya dia. Itu aja baru di pertengahan jalan pas mau belok kayak gitu tuh bang, wah temen udah ngerasain lagi bang, jatuh tuh di situ. Jatuh lagi? Jatuh lagi. Udah jatuh lagi bang, dia kayak ditimpuk gitu, dia nggak ngeliat sosoknya dari depan, tiba-tiba jatuh. Kita doang itu berdua yang jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di Indonesia memang terkenal banyak barisan pegunungannya. Dan salah satunya adalah gunung yang berada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merbabu. Salah satu gunung favorit ini banyak banget digemari oleh para pendaki, terutama di daerah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan narasumber nih yang mempunyai kisah horor ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Merbabu. Itu pada tahun 2022. Wah, gokil banget sini. Selain keindahan alamnya, Gunung Merbabu juga dikenal akan kemistisannya, terkhusus di kalangan para pendaki. Tidak sedikit orang yang mengaku pernah mengalami kejadian horor di gunung ini. Salah satunya adalah narasumber kita pada malam kali ini. Dirinya mengaku bahwa dia dan beberapa teman pendakiannya pernah mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata ketika sedang mendaki ke gunung ini. Usut penyusut, kejadian itu terjadi akibat dari salah satu temannya yang mencoba menantang para penghuni gaib Gunung Merbabu. Untuk lebih jelasnya, kita sapa aja nih narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Ceming. Selamat malam bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat bang. Bang Ceming dari Jaksel nih Bang ya. Wah, thank you banget nih Bang udah datang dan mau berbagi sebuah kisah pendakiannya ini di Gunung Merbabu. Itu pada tahun 2022 Bang? Iya, tahun pada saat itu masih PSBB apa? Udah enggak bang, udah longgar. Udah longgar ya itu. Bang, Gunung Merbabu ini kan salah satu teman lu ini kan ada yang sompral nih. Secara nggak langsung menantang makhluk yang ada di gunung pada saat itu. Iya. Dan hasil temen lu ini sempet kena teror nih. Iya benar. Salah satunya adalah sempet diikuti sampai rumah. Itu bener Bang? Itu bener bang. Dan banyak banget kendalanya ketika lu mau berangkat ke sana. Iya, banyak banget. banget. Sempet terjatuh. Iya. Di motor. Iya di motor. Sampai 2 kali jatuh. Bro. 2 kali. Pergi sama pulang. Pergi sama pulang. Iya. Jatuh juga. Jatuh juga. Waduh. Gokil banget sih Bang cerita lu pada malam kali ini Gunung Merbabu Bang. Pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang. Iya. Usut punya usut dan punya sebab tentang pendakian lu pada saat itu. Iya. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di follow Instagram Besok Pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hormatnya jika tidak siap. Oke, itu gimana tuh Bang dari awal ceritanya hingga kejadian yang nggak ngenakin aja deh buat lu pribadi pada saat itu? Itu emang dari awal berangkat sih gue udah parah bang mengalami. Yang dari temen gue muntah di bis, terus hingga kesurupan di gunung. Kesurupan di gunung? Iya. Wah itu gimana tuh dari awal ceritanya Bang? Dari awal ceritanya itu subuh gue nyamper dia itu
dia udah ada pikiran dia lah untuk ngebatalin untuk kejadian itu bang, kejadian kita naik itu. Tapi gue ngepaksain lah, ayolah kita naik, soalnya si Anggi ini udah nungguin di sana, udah nungguin di kampung kan. Gue kalau ngebatalin juga kagak enak juga, soalnya dia udah nungguin di sono, udah ngechatin terus dari malam. Nah akhirnya prepare dah tuh gue pagi itu, siang gue beli logistik bang. Gue mesen tiket itu di jam 1 bang. Itu dadakan banget bang. Lah dapat lah dah tuh jam 3 tuh. Kan jam 3 dapet, kita kan biasanya orang yang packingnya apa-apa telat ya. Dari situ buru-buru segala macem. Naik lah tuh jam 3. Selama perjalanan temen gue oke-oke aja tuh, nggak ada kendala sakit apapun. Pas di Tegal ataupun Purwokerto dia udah mulai muntah tuh bang, tiba-tiba. Iya. Temen lu ini? Iya. Udah mulai muntah tuh di situ. Mabok apa gimana bang? Naik Nggak pernah mabok bang dia orangnya. Dia naik bis, naik apapun juga nggak pernah mabok. Soalnya kenapa gue tahu bang? Karena gue sering naik sama dia bang. Oh, kemana-mana. tandeman lu ya? Iya, tandeman gue dia itu. Kemana-mana gue naik sama dia, pergi jauh sama dia tiba-tiba mabuk bang, kayak gitu. Mabuk tuh, wah ini bukan mabuk biasa nih kata gue nih. Wah ngapa ya? Gue pengen nanya guru gue. Itu udah keadaan udah malam bang, udah jam 12 lah lewat itu, jam 12 malam lewat. Nah di situ gue udah biasain aja tuh bang. Gue udah biasain, tiba-tiba dia kayak sini dia udah merasa merinding bang, udah merasa merinding gitu. Wah apa ya? Ya udah dah tuh, akhirnya udah lah tidur aja lagi lu, tidur, dibuat tidur tuh bang sama dia bang. Kagak bisa juga dibuat tidur. Akhirnya udah dah tuh bang, gue cuekin aja kan, gue cuekin. Nyampe tuh Purbalingga, gara-gara itu bis kita nggak ngomong ke supirnya kan. Kelewat lah dikit. Oh oke. Kelewat dikit tuh, gue dijemput akhirnya sama temen gue. Itu dari situ gue ke rumahnya, cara macem lah tuh gue tidur dulu situ. Besoknya langsung berangkat lagi ke base camp. Ke base camp. Itu tadinya gue mau berangkat pagi, tapi gue bingung kalau sampai sono. Kalau sampai sono kita siang kagak enak buat naik kan, biasanya kan pagi kan kita naik. Panas ya? Iya panas bang, bener. Udah lah, akhirnya gue malam bang, berangkat jam 10 malam. Di situ biasa aja dah tuh, sampai Banjar biasa aja. Alun-alun Wonosobo gue ngebreak dulu di situ, naik motor segala macem kan, ngebreak, gue makan. Pas di situ gue udah diem aja bang, udah firasat, aduh kagak enak banget nih. Dia naik motor udah seruntulan aja. Temen lu ini? Iya temen gue ini seruntulan. Kan gue berempat tuh, dua motor dong pastinya kan. Nah yang bawa motor gue udah seruntulan aja nih. Udah seruntulan lah pokoknya. Dari situ gue jalan lagi tuh, jalan itu sekitaran jam 1. Jalan lagi jam 1. Dari situ gue nggak pakai jalan utamanya. Kalau jalan utamanya itu kan dia cuman ya jalanan gede lah gitu. Kalau gua masuk tuh perkampungan, jadinya udah kanan kiri udah hutan lah, udah kagak ada rumah sama sekali itu, lewat punggungan segala macem. Pas terakhir punggungan nih bang, pas masuk situ, sebelum gua naik itu pas di rumahnya dia, gua ngeliat dia pakai bawa motor yang kakinya diangkat tuh di setang. Motor yang kaki diangkat di setang? Iya, yang ngendarain pakai kaki. Oh, freestyle ya? Iya, gitu freestyle. Kok bahasa kita mah freestyle. Iya. Dia pengen ngelakuin itu di tangannya situ. kemana memang dia? Waduh, gua nggak tahu dah itu tangannya kemana itu. Dia pengen ngelakuin itu di situ kan. Wah, dia bilang sama gua, Bil, gua pengen ngelakuin ini. Wah, kita mah udah punya perasaan gak enak. Kita bilangin kan sama dia, udah jangan, lu ada aja lu. Lu lihat dong kita ada di sini. Ya namanya dia orang Akamsi situ bang, Purbalingga, ketemu tempat-tempat kayak gitu mas sering kan udah kan. Nah temen gue yang satunya ini nih, dia kagak tahu kalau dia seruntulan kayak gitu.
Nah udah jalan tuh lagi bang, jalan kita nemu dekat pemukiman lah, kita berhenti dulu lah, kita berhenti aja dulu dah di sini, kita ngebreak. Nah ngebreak situ, udah segala macam kita buat kopi-kopi dulu bang, buat kita kopi-kopi, jalan lagi tuh, langsung masuk ke hutan lagi, perjalanan naik motor. Dari situ, gue udah nggak percaya banget soalnya jalanannya lebih parah dari pas awal-awal gue masuk, pas banget mau keluar jalan raya bang, pas banget mau keluar jalan raya. Itu gua gimana ya, tiba-tiba langsung temen gua ngerem, dia nyangkap rem itu, pokoknya ditekan dah remnya sama dia, jatuh. Anak kecil lewat bang, anak kecil lewat Di tengah-tengah hutan? di tengah-tengah hutan. Gua juga kagak percaya bang, wah kok ini anak kecil lewat, sedangkan kita itu sampai situ aja jam 2 lewat malam. Nggak mungkin anak kecil lewat jam 2 malam kan, ibaratnya ya kalau di sana bang jam 7 aja udah sepi bang, apalagi jam 2 malam, udah nggak ada orang gede aja kadang-kadang, udah nggak ada kan yang berkeliaran kan orang-orang ke sono kan rata-rata. Nah itu tiba-tiba anak kecil udah tuh yang kita jatuh, yang belakang teman kita juga ikutan jatuh juga, beruntun gitu. Udah itu udah nggak ada siapa lagi yang lewat bang, Gak ada yang nolongin tuh? kagak ada yang nolongin sama sekali bang. Udah kita dua motornya doang itu kita yang jatuh. Nah dari situ kita cek motor dulu, ada apaan ya di depan ya. Di depan itu tahu-taunya jalanan aspal gitu bang, kagak ada jatuhan batang pisang, kagak ada apa-apaan. Itu plong bersih jalanan, Normal ya? normal. Kan kalau ibarat kata kita jatuh karena pohon pisang itu nggak mungkin, karena jatuh karena batang itu nggak mungkin. Anak kecil itu doang adanya yang lewat. Soalnya dalam pikiran yang lain mah kalau misalnya jatuh mah, wah itu gara-gara kepleset kali itu motor, Atau gara-gara ada tanggul, ngindarin tanggul iya, ya, terus ngindarin mendadak tanggul. gitu. Itu kagak ada sama sekali bang. Pas belokan gitu jatuh, itu udah nggak ada sama sekali. Temen kita depan pengen masuk jurang, motor juga mau masuk jurang, itu, waduh. Ini kita keluar dulu dah. Itu perasaan udah kagak enak itu bang. Udah perasaan udah kagak enak, ngeres lagi tuh keluar jalan raya. Kita mutusin nih, gimana nih? Kita masih mau naik gak? Keadaan kita, aki udah pada Besot gitu. besot lah gitu, udah pada segala macam. Saya bilang nih bang, kalau gue sih enggak, gue udah perasaan gak enak soalnya. Udah baru pertama kali nih perasaan gak enak nih gue kayak gini. Yang temen gue nih gas-gas aja orangnya. Udah kita udah sampai sini kan, udah jauh-jauh. Nah yang dua ini nih dia orangnya santuy bang, karena emang Warlock sono ya? Iya warlock sono, dia udah kamsi sono kan, udah santuy-santuy aja. Udah tuh akhirnya kita jalan lagi sampai di Magelang itu. Kita sampai di daerah-daerah dekat base camp situ, kita ngebreak lagi tuh bang, ngobatin segala itu, berempat kita ngobatin. Habis itu kita naik ke base camp bang. Kita nyampe di base camp, keadaan sepi, kagak ada siapapun tuh. Base camp juga kadang-kadang kan rame tuh ya, base camp ya, kadang-kadang rame. Itu kagak ada orang sama sekali bang, sepi banget itu, keadaan sepi banget. Bias Wanting itu baru tahu orang kayaknya itu dah. Makanya di saat itu kita di situ datanglah orang dari Jakarta Selatan juga. Itu datang situ, dia bilang sih cucunya Haji Naim. Oh, dia bilang urut. iya tukang urut, cucunya Haji Naim. Situ dia bilang kita kenal-kenalan lah kayak biasa orang anak-anak pendaki, dari mana mas segala macam. Terus paginya jam 10 kita mau jalan, prepare kan tuh segala macam. Kita packing alat yang udah kita tidurin kan. Kita ke Posimaksi tuh, di Posimaksi ketemu orang situ bang. Warlock Iya warlock situ. Ya mas hati-hati ya kalau mau jalan, dia bilang gitu. Oh iya mas, doain ya mas ya, semoga pulang selamat lah, turun selamat. Udah kita jalan segala macam. Kita jalan kagak naik ojek tuh mas, kita
bang, kita kagak naik ojek. Emang ngapain naik ojek? Udah emang biasa gitu. Oh. Ya, udah ya kagak pernah naik terlatih ojek ya? lah. Iya, udah terlatih. Ongkos juga lumayan kan? Udah ongkosnya juga lumayan juga. Oh kita naik tuh, keadaan naik. Udah kita ngobrol-ngobrol biasa lah segala macam. Ngobrol biasa di pos 1 itu temen udah ngerasain badannya gak enak tuh dia. Teman yang dari rumah itu? Iya dari rumah itu berasa dia badannya gak enak segala macam. Diobatin dah tuh di pos 1 diobatin sama temen gua yang orang situ. Diobatin segala macam. Dipakein apa-apaan lah, dipakein minyak kayu putih, leher kan. Terus itu. Nah, naik lagi tuh, Bang. Naik trekking lagi kita di pos 2 atau pos 3 ya itu ya. Dia minta ngebreak. Kita tanya kan, ngapa? Aman nggak? Oh nggak biasanya lu kayak gini naik kan? Gitu kan nggak biasa kayak gini. Oh ya sorry bang, gue lupa. Di awal pendakiannya itu pas masuk hutan tuh dia udah bilang, wah masih parahan selamat ya daripada ini treknya. Wah pikiran kita, waduh ini orang apa jadi kayak gini sih, nyeleneh gini sih. Kagak biasanya nyeleneh kayak gini. Kayak ngegampangin jalur itu ya? Iya, kayak ngegampangin jalur itu dan dia ngeremehkan jalur itu juga bang. Kayak, waduh, ini merasa ditantang juga nih orang situ nih, ya kan? Waduh, udah di situ, udah kita udah nggak bahas basa-basi gitu. Kita cuma bilangin, udah jangan kayak gitu, hati-hati aja di jalan, gitu kan? Kita kan udah tahu sendiri dari awal gimana selama perjalanan si Andra ini bawa motor udah kayak gitu, ya kan? Kita udah jatuh tengah jalan, kaki lu. Nah, dari situ bang kita trekking, ngobrol, ketemu lah sama itu orang Jawa Tengah juga. Waduh itu gue lupa bang itu dia orang Jawa Tengah mananya gitu. Ketemu situ, kita tanya, mas berempat doang mas? Iya berempat. Masnya dari mana? Dia bilang dari Jawa Tengah juga. Tuh lupa tuh bang, gue bang. Sama dari situ juga kan tuh. Oh ini rame-rame mas? Iya rame-rame nih. Oh rame juga dong. Kita tanya, enak nih kalau ngecamp bareng nih. Ya mas, kita ngecamp bareng aja kali ya. Yaudah mas. Nah dari situ ada satu orang bang yang ngomong ke gue bang. Mas hati-hati mas ya. Jaga temennya satu-satu. Waduh jaga temennya satu-satu. Waduh pertanda nih. Dari rombongan dia tuh bilang kayak gitu? Dari rombongan dia bilang kayak gitu bang. Wah pertanda nih, apa ya? Kita pikirin dulu bang sama di trek bang. Pikirin dulu sama di trek. Waduh apa ya ini ya? Iya gitu. Kita pikir lama-lama kita pikir. Udahlah, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Udah tuh kita baca-bacaan kan sebelum jalan lagi. Sampai pos mata air itu. Mata air kan kalau di Suwanting Merbabu itu dia sebelum vegetasi yang kayak dulu gitu ya bang ya dia ya. Di situ dia minum dulu tuh temen tuh minum. Udah kita anuin vitamin lah ke dia biar badan dia fit kan gitu. Udah badan dia fit. Soalnya dia selama di trek itu dia ngeluh bang, ngeluh terus. Walaupun jadinya kita bertiga ini bawa keril bang. Yang 2 teman Purbalingga itu bawa keril. Sama juga? Iya bawa keril, dia tuh bawa depek doang. Yang isinya Ciki doang kali? Ciki doang mungkin tuh. Lupa juga itu. Pokoknya itu SB nggak ada. Perlengkapannya dia nggak ada. Pokoknya itu kayak barang-barang metal lah. Kayak barang HP gitu, powerbank kan. Dia cuma bawa itu doang. Tasnya mah 15 liter kali. Tapi masih ngeluh? Masih ngeluh bang. Masih ngeluh. Ini temen lu kan tadi sebelumnya kan udah sering naik sama lu nih. Iya. Dan lu tahu dong kapasitas dia itu kayak gimana? Tahu. Dan itu di situ lemah banget. Lemah banget bang. Soalnya setiap pendakian itu temen gue dia udah pasti bawa keril. Itu yang kerilnya 80 liter terus lah dia. 80 liter. Biasanya kita naik kan biasanya emang naik rame-rame bareng temen kampung kan.
8 orang, 11, 12 orang kan gitu. Dia tuh termasuk paling kuat gitu Dia ya. termasuk paling kuat, soalnya setiap pendakian itu dia pasti udah bawa 2 tenda bang di carrier-nya. Kan itu kan kalau 2 tenda kan Lumayan juga lumayan juga kan. ya. Apalagi yang Borneo ya kan. Wah iya udah itu udah pasti kan udah kuat banget lah dia kalau kayak gitu kan. 5 kilo satu tenda ya? Ah? 5 kilo. Wah 5 kilo ada bang, ada itu. Nah dari situ dia udah mulai lemah udah mulai lemah. Tempat camp kita lagi pada masak. Temen gue udah tiduran aja nih. Yang itu udah tiduran aja. Kita suruh istirahat. Udah istirahat aja dulu dah, lu nggak apa-apa. Kalau bisa nggak bisa bantuin, emang dia kan biasa-biasa. Kalau misalnya naik selalu bantuin masakan. Dia udah nggak bantuin dah tuh. Ada anak kecil tiba-tiba masuk bang. Mas boleh numpang ngikut gak mas? Tidur gitu. Ah, enggak, pertama emang dia awalnya cuma buat nyetem doang bang, situ buat neduh doang lah situ. Soalnya kan keadaan itu di Merbabu itu pas saat itu badai, terus siangnya itu badai, terus sorenya itu kita ketemu hujan bang, ketemu hujan. Tahu itu hujan deros banget dah, deros banget. Nah dari situlah anak kecil tiba-tiba mau minta ituan, ya udah, ayo masuk dia tuh akhirnya kita anu di situ, kita kasih lah air panas gitu, kasih air panas segala macam buat minum dia. Nah dari situ dia udah ketemu kakaknya, ya udah dah tuh kita ini dong, kita temuin ke kakaknya kan soalnya udah teriak-teriak dia di tempat camp tuh, udah teriak-teriak. Dari situ dia udah teriak-teriak, wah ini udah aman lah pokoknya dah, mudah-mudahan nggak ada yang kenapa-napa. Nah udah dah tuh bang, udah selesai makan, ya itu jam 12-nya, udah tuh temen gua, oh iya pas di pos 1-nya tuh dia pokoknya kayak ngereok gitu dah. Ngereok? Iya, ngereok. Dia sempat ngereok sebentar tuh, gua baru ingat dia sempat ngereok sebentar. Ngereok gimana tuh bang? Kayak itu orang mah biasa kalau tidur itu paling ngorok ya. Kalau dia enggak bang, mata itu tuh melek. Nah kondisi dia rebahan gini bang, kayak gitu. Nah langsung, lu ngapa? Tuh di pos 1 tuh bang, saya baru inget tuh. Di pos 1 kesono dikit dah pokoknya dah, di pos 1 kesono dikit. Nah pas di tempat camp tuh dia kayak gitu juga. Ngereok juga? Iya ngereok juga, tapi lebih parah. Itu 30 menit lah, ada 30 menit itu keadaan dia ngereok segala macem dah tuh. Dia ngereok terus kayak apa ya kalau dinamain ya, kayak bukan ngigo bang, bukan ngigo. Kondisi dia iya emang tidur, tapi kalau ngigo itu kan kita tampar segala macem kan pasti bangun dong, pasti bangun. Kalau dia nggak bangun sama sekali. Nah dari situ wah temen yang 2 ini bingung nih, walaupun dia bisa nih, temen yang 1 bisa tuh bang, dia orang bisa, tapi bisanya dia nggak bisa ngobatin. Dia nggak bisa ngobatin, nggak bisa nyembuhin lah, dia cuma ngerti doang. Gue bilang lah ke temen, bisa kan? Wah, nggak bisa. Ada Di dalam tubuhnya. Ikut. Nah gitu, dia cuma ngomong gitu doang, dia kagak berani ngomong lebih lanjutnya. Dia cuma ngomong gitu doang bang. Terus gimana nih? Waduh gua nggak tahu. Dia panik juga tuh keadaan tuh situ tuh, panik juga. Nah kita keluar tenda, kita nyari dah tuh di situ, kita nyari orang yang bisa. Keadaan hujan kabut segala macem, kita udah dikenain badai dah tuh. Kita cari tenda orang depan, emang kita tenda yang depan tuh udah saling ngobrol lah, udah kenal. Kita bilang, bang, lu bisa tolongin gua bang, temen gua kesurupan bang. Tolong bang, temen gua kesurupan bang, tolongin bang ya. Waduh nggak bisa tuh, nggak bisa juga. Kita carilah orang yang cucunya Haji Naim. Saya kepikiran tuh, soalnya wah cucunya Haji Naim bisa juga nih soal ginian nih. Soalnya kan dari anunya aja udah bisa kan, masalah gituan kan. Wah nggak ketemu.
Kita nyari tenda lagi segala macem, nggak ketemu, nggak ada yang bisa orang yang nolongin gitu. Nggak ada yang bisa orang nolongin. Kita balik ke tenda lagi dong, balik tenda. Wah nggak ada bisa Gi, terus gimana nih kita gimana? Udah kita banyak-banyakin doa sambil sembari dipijit. Biasa kan jempol tuh, ya jempol kaki dipijitin sama dia. Udah ada tuh dipijitin sama dia. Udah, saya cuek aja bang. Saya cuek walaupun panik lah. Wah, udah nggak bisa gimana dong. Udah dia. Karena dalam pas itu nggak ada yang bisa nanganin gitu ya? Nggak ada yang bisa nanganin bang. Mungkin kalau misalnya keadaan nggak hujan, keadaan nggak badai, kita masih bisa nyari-nyari bantuan ranger orang situ lah, ya kan? Ini keadaan badai, hujan lebat lagi, kondisi udah malam kan, udah jam 12-an, udah nggak ada yang bisa, udah dari situ kita tidur, udah bisa disembuhin dah tuh, dia udah netral lagi, kita tidur kan. Udah tuh jam 8, jam 10 apa, kita baru naik summit tuh. Naik summit, udah cerah kan, kondisi udah cerah. Tetap kita paksain bang, walaupun kita bilang kan di tenda tuh, gimana kondisi lu, aman nggak? Aman udah, emang gua ngapa sih dari kemarin kagak ngapa-ngapa. Kagak berasa dia bang. Iya. Dia kagak berasa. Dari situ udah egonya tinggi lah kalau kita bilang. Dia egonya tinggi, dia emang mau ngeliat sabananya gimana nih merbabu. Udahlah kita sebagai teman, ya udah dah kita ikutin aja kan. Sampai sekuatnya dia gitu ya. Iya, sampai sekuatnya dia. Itu di Swanting kan dia sabananya 2 ya. Sabananya 2, habis itu puncak Swanting. Depannya lagi yang pas turunan gini kan itu puncaknya yang aslinya tuh apa tuh namanya? Tringulasi. Iya, Tringulasi. Situ deh tuh bang. Sebelum di situ sabana, di pertengahan sabana 1 ke 2 itu dia kayak gitu lagi bang. Berubah lagi. Berubahnya dia, kesurupannya dia itu cuma ngeriak doang. Yang takutin dia nggak ngomong nggak apa gitu. Ya dia kayak gitu doang. Sempat ditanya sama teman kan, kamu siapa? Nggak ada yang jawab sama sekali, dia nggak ada yang jawab gitu perkataan satu pun. Ketemulah orang Surabaya. Nah orang Surabaya itu bilang bang, mas temennya udah diikutin dari bawah, nyeleneh ya temennya ya. Waduh nggak tahu mas, dia cuma bilang kayak gitu doang sih, tapi saya udah bilangin dia. Oh kayak gitu mas ya, yaudah saya bantu kan, dibantu tuh akhirnya sama dia dikeluarin, udah dibaca papan gitu sama orang Jawa Timur itu. Dia ngerti juga yang Jawa Timur itu orangnya. Nah udah itu kita bilang ke teman kan, lu mau naik lagi apa enggak? Ayo naik lagi, gue masih kuat ini, masih gue hadepin juga walaupun badai. Dia kayak gitu lagi bang, kayak gitu lagi. Orang Jawa Timur aja udah sampai, waduh, udah geleng-geleng kepala aja ini. Waduh, yaudah dah kalau lu mau naik lagi dah, kita temenin. Itu kan gue pas summit itu, pas naik itu, gue bertiga doang bang. Temen gue yang satunya itu udah dia jaga tenda kan, dia jaga tenda segala macem. Tuh gue naik lagi, sebelum naik itu dibilangin gue sama orang Jawa Timur, hati-hati mas, hati-hati, jaga temennya ya, takutnya kenapa-napa doang temennya. Oh iya mas ngerti ya, saya juga ngerti mas soal gituan. Iya mas, kita saling jaga aja dah. Mas tolongin juga ya dari belakangnya, soalnya saya nggak bisa apa-apa gitu kan, gue bilang gitu bang. Nah dari situ ke Swanting, di pas puncak Tringulasi itu aman tuh semuanya. Nah gara-gara naiknya kita kelamaan, kita di atas kena hujan lagi. Iya hujan, di puncaknya hujan bang. Kita di puncaknya hujan, turun tuh keadaan kondisinya dia lagi kayak gitu, pakai
jaket tipis lah, pakai jaket tipis. Udah turun kita perosotan segala macem, sekalian ngejagain dia nih. Orang Jawa Timur kita udah pisah tuh, kita orang Jawa Timur udah pisah tempat camp. Pas sampai tempat camp itu, tenda semuanya udah dirubuhin bang, udah di packing gitu. Oh, di packing kan? Iya. Keren dirubuhin, Udah dihancurin gitu. kayak udah di anuin dah. Iya, udah Tuh. disiapin ya gitu ya. Udah Buat tinggal disiapin di-packing doang ya gitu. buat tinggal di packing doang. Tapi parahnya lagi itu kondisi kayak gitu, dia nggak ditutupin pakai flash sheet ataupun ditatakin pakai apalah biar nggak kena nggak basah semua. Ini nggak ditutupin, nggak ditatakin, udah ada tuh air semuanya. Hujan lagi berarti. Hujan lagi bang. Basah semua dong. Basah semua itu waduh, udah naik diajak kayak gitu, apalagi ntar deh bawa yang basah kayak gitu, lebih parah kan keadaan. Yaudah akhirnya air turun dah tuh. Untung kita ngelihat flash sheet satu bang, flash sheet yang udah kebuka gitu, udah dijadiin bivak lah sama tuh orang. Kita numpang di situ, wah. Kita ngerti nih bang, keadaan orang yang udah mau kan hipotermia. Di situ kita liatin dulu nih, udah dia kondisi udah merengut, kayak udah gigi udah geter-geter, muka udah pucat itu bang, pokoknya dia udahlah dia emang kan baju udah pada basah semua tuh di dalam keril, baju udah basah semua. Habis itu dia keadaan kayak gitu. Udah dia di situ, kita cuman penanganan kita pertama itu udah cuman kompor doang udah buat ngangetin tangan, tangan tuh sama situ. Nah kita suruh udah di lu ngangetin aja udah tuh situ tuh. Udah kita mau gimana lagi emang, kita jas hujan aja kita nggak tahu kemana. Soalnya jas hujan itu awalnya kita pakai bang pas di pertengahan jalan kita pakai. Nah kita nggak ada pemikiran lagi untuk digantung, diapain lah. Udah taruh aja. Jadinya terbang lah kena badai. Udah di situ penanganan kita udah satu-satunya flash sheet itu punya orang, terus sama kompor gas punya orang dah tuh situ. Udah dia udah ngangkatin diri situ. Ngangkatin diri mukanya pucat nih. Kita ngeri lagi nih. Kita cari bang orang Jawa Timur di situ. Kita cari. Wah nggak ketemu. Takutnya yang kita takutin itu dia kejadian lagi di puncak. Soalnya yang serupan itu soalnya dia di puncak sebenarnya itu udah lebih parah dari sebelumnya. Udah kalau kata orang Jawa Timurnya itu udah parah lah, udah banyak yang numpuk di badannya dia tentang gituan. Udah banyak yang parah numpuk di badannya dia. Udah kita bilang udah banyak istighfar, lu ngerti kan masalah agama apa udah kita bilangin di situ. Udah redaan tuh di jam 12 sampai jam 3 dah itu kita turun. Nah pas turun bang kondisi dia udah pucet tuh, terus dia bilang badan udah nggak karuhan dah tuh. Dia soalnya pas di campnya itu dia kan bilang gas-gas aja tuh, dia masih kuat segala macam sampai dia mau menuju puncak kan. Pas di bawah itu kita mau sabarnya gitu, dia baru bilang tuh badan dia udah nggak karuhan segala macam kan. Kuat gitu. Udah nggak kuat bang, udah nggak kuat. Dia bilang udah nggak kuat tuh. Dia minta mau pulang aja, udah pulang ayo turun. Nah kita turun pelan dah tuh. Kejadian lagi itu di pos 3, dia bilang kok badan gue makin berat ya, kenapa ya, kok badan makin berat ya, gue takut Dani, dia bilang gitu. Takut, wah udah dia takut-takutan dah dia tuh bang. Terus gue bilangin lagi ke dia, udah lu banyak baca-baca,
jangan dilawan dah pokoknya kalau kayak gituan. Udah lu baca-bacain aja, udah lu yang lu ngerti dah, lu baca-bacain. Gue sama, gue juga gue baca-baca dari awal. Udah tuh kita turun segala macam tempat camp. Kan gue berempat tuh bang. Yang satunya itu dia orangnya cuek lah. Cuek masalah itu, dia kagak pernah ngeliat segala macam kan. Masa bodoh lah ya. Iya masa bodoh. Dia pertama kalinya ngeliat itu yang anak kecil itu doang tuh. Nah di gunung ini nih bang, dia ngeliat lagi bang. Dia bilang pas di base camp dia ngeliat lagi. Dia ngeliat lagi. Sosok apa tuh bang? Dia sih bilangnya sosoknya kayak badannya sedang, tapi dia segala macam tangannya panjang gitu. Panjang segala macam tangannya panjang. Bantet lah kalau kita bilang bantet. Bantet ya. Bantet kita bilang bantet. Berarti kekar gitu. dong badannya. Badannya kekar, gede gitu. Kan kalau gendero itu badannya tinggi kan, tinggi, gede gitu. Kalau dia bantet katanya. Nah dari situ dia orang yang kayak gitu. Orang yang gitu nggak percaya kayak gitu. Akhirnya dia turun ngerasa takut juga kali bang. Nah pas mau sampai pos ojek kita tanya, lu emang kenapa itu tadi di atas? Enggak, udah. Ntar gue ceritain. Udah tuh dia naik ojek, kita jalan kaki udah. Dia Udah naik ojek. ketakutan dia. Udah saking ketakutannya bang. Dia bilang sama saya bang, pas di mau tempat ojek itu, udah gue naik ojek. Gue masih punya duit kok. Awalnya dia kagak punya duit bang. Sampai bilang itu dia punya duit. Gue punya duit kok. Nggak apa-apa nih, gue sisa 25 nih duit gue. Nggak apa-apa dah, gue naik ojek. Udah lu kalau bisa mau naik ojek dah. Gue nggak naik ojek. Duit gue sisa segini soalnya. Akhirnya dia naik ojek bang. Pas di base camp itu kita bilangin kan, lu kenapa tadi? Wah parah dah. Gue ngeliat orang yang bantet, gede badannya. Gila dah pokoknya. Dia bilang kayak gitu bang. Di pos berapa tuh bang? Dia udah dekat pos 1 ke atas gitu. Pos 1 ke atas. Kan pos 1 pos 2-nya itu kan jalan panjang tuh. Kalau via Swanting kan dia di pertengahan itu dah pokoknya. Berarti pas arah turun ya? Itu ya pas ada turun. Soalnya di belakang kita liatin, kita kan jalan santai emang ya. Itu udah nggak ada pendaki sama sekali bang. Udah keadaan kabut kan tuh, kita turun kabut juga. Itu kalau nggak salah itu kita pendaki terakhir dah kayaknya ada yang turun itu. Soalnya setiap kita nge-break pasti sejam itu nggak ada yang lewat sama sekali bang. Udah nggak ada yang lewat sama sekali. Pokoknya dari situ dia jalan cepet lah gitu. Udah saking takutnya itu dia naik ojek. Itu dia bilang kayak gitu bang. Oh yaudah dah, kita prepare lah segala macam. Nah pas sampai di bawah tuh katanya temen ya, kata temen yang orang situ. Tadi gue ketemu orang sini asli, si Amir parah keadaan. Yaudah kita mendingan nyari orang itu, kita minta keluarin lah semuanya biar pulang kita aman. Soalnya kan naik motor juga kan, pulang naik motor takutnya di jalan kenapa-napa. Yaudah akhirnya itu bang kita nyari temen dah tuh, ada orang yang ngurusin dia, katanya segala macam dia dikeluarin lah, diapain lah, muntah-muntah gitu. Oh itu udah katanya udah keluar lah. Nah dari situ udah tuh ketemu lagi. Tapi dia udah sehat tuh. Kondisi udah agak fitan bang, masih lemas dikit. Udah dari situ kita udah tuh bang, kita prepare buat arah jalan pulang lah, kita lah naik motor kan tuh kita. Baru sampai bawah bang, ya elah kalau di Swanting itu kan pertigaan dia ya, yang jalan utama mau pulang tuh sama yang ke kiri kan. Itu aja baru di pertengahan jalan pas mau belok kayak gitu tuh bang. Wah temen udah ngerasain lagi bang, jatuh tuh di situ. Jatuh lagi.
udah jatuh lagi bang. Dia kayak ditimpuk gitu, udah nggak ngeliat sosoknya dari depan, tiba-tiba jatuh. Kita doang itu berdua yang jatuh. Yang temen ini yang dari Jakarta itu, ini si Amir itu, dia kagak jatuh. Dia berarti kan yang motor lu doang sama temen itu? Iya. Nah, yang pakai naik motor pakai kaki? Iya. Oh, lu berarti jatuh lagi tuh? Iya jatuh lagi tuh di situ. Katanya ada yang nimpuk. Katanya ada yang nimpuk. Ya itu jatuh lebih parah bang. Soalnya kan ya sewanting itu kan belokannya gini terus turunannya kan lebih parah. Itu mental jauh. Tapi untungnya itu di situ kan lembab kan, licin kan, jadinya nggak terlalu besut lah, nggak terlalu besut sama sekali. Udah. Cuma agak terlempar aja gitu. Iya, agak terlempar jauh. Itu motor yang tadinya bener sampai rusak, hancur-hancuran, jatuh 2 kali. Wah, di situ kita pulang dah tuh, kita keluar jalan raya. Udah dah, gue udah bilangin, udah kita ngebreak dulu sini, kita rehatin badan, kita banyak-banyak baca doa di sinilah. Kita banyak-banyak baca doa. Mungkin itu kesalahan kita di awal. Kita udah terlalu ngeremehin gunung. Biasanya kan, gue bilang ke temen gue, biasanya kita naik ke gini Mir, mungkin lu terlalu ngeremehin banget. Gitu. Gue bilang, gunung jangan diremehin Mir, gunung mah diantepin aja udah. Gimana treknya, walaupun treknya sulit lah, mudah lah, udah kita antepin aja, nggak usah ngomong apa-apaan kita gitu. Soalnya kita ngelawan alam kan berat juga. Alam kan susah juga kita lawan kan. Udah dah tuh kita jalan biasa lagi di rumah di Purbalingga itu sama orang yang temen gue yang satu itu. Dia bilang bang segala macam dari Jakarta itu emang lu udah kagak enak perasaan. Terus di jalan itu gue udah yakin Amir pasti kayak gitu. Soalnya juga ada yang ngikutin juga dia kondisinya dia pas saat itu lagi kesel kan. Pas lagi di jalan dia udah kesel bang, udah kesel lah sama orang tuh, masalah apa gitu, dia udah kesel sama orang, udah kebawa segala macam. Nah udah kondisi itu, terus dia di jalan udah perono, pas di jalan trek kan, udah kayak gitu. Akhirnya pas di rumahnya itu jam 4 apa, pokoknya habis subuh bang itu, kondisi habis subuh. Baru sampai rumahnya dia di Purbalingga. Kondisi subuh, orang tuanya kan dia sholat bang. Sholatnya itu rumahnya dia itu ruang tamu, kiri kamar, depan sononya lagi kamar orang tuanya kan. Dia sholatnya di ruang tamu tuh, di ruang tamu. Kalau kita masuk kan udah pasti ketemu kan sama orang tuanya kan. Pas masuk kata orang tuanya, astagfirullahaladzim. Langsung gitu, astagfirullahaladzim. Udah, kalian di luar dulu, jangan bawa masuk. Wah ada apa nih? Udah. Apa karena lo kotor kali nggak boleh masuk? Apa bang? Apa karena baju lu pada kotor? Wah, masuk? Kita sebelum pulang mah beres-beres dulu bang. Oh, rapi ya? Rapi, beres-beres dulu. Paling yang kotor ini. Iya. Cuman sama ini doang nih. Nah gitu. Nah orang tuanya bilang tuh, astagfirullahaladzim. Udah keluar dulu. Terus temen yang ini bilang, ya kan Bil? Bener kan Bil? Berapa kali itu? 2 kali orang nolongin. Orang Jawa Timur sama bapak gua. Dia bilang gitu. Gue sebenarnya udah kagak mobil nih naik. Tapi lu pada udah datang ke sini, gua nggak enak sama lu. Gitu. Yaudah bang. Dari situ udahlah diberes-beresin tuh segala macam sama bapaknya. Udah kita udah bisa tidur enak sih tuh bang. Nyaman tuh. Udah nyaman. Udah nyaman segala macam. Udahlah pas besoknya kita pulanglah ke Jakarta. Udah itu aja sih bang. Jadi pulang ke Jakarta nih nggak ada kendala apa-apa lagi kayak itu, aman-aman aja. Kalau pulang ke Jakarta sih aman-amannya bang, alhamdulillah. Bawa motor? Enggak, pakai bis. Oh pakai bis. Pakai bis, iya itu pakai. Berarti lu dari Purwokerto nih nyambung ke base camp itu naik motor temen lu dari sana ya? Iya, dari Purbalingga. Purbalingga. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Ini ada yang aneh nih Bang dalam pendakian lu pada saat itu ya. Lu sebelum jalan ini sempat ngerasain hal-hal yang aneh-aneh nggak sih pada saat itu? Itu dong sih pas di perjalanan, pas di bis dong sih itu kalau sama perjalanan pas di bis awalnya. Soalnya temen gue ini nggak pernah dia ngerasain mabok di saat perjalanan. Tapi itunya dong sih dia, kok dia muntah gitu. Aneh gitu ya? Aneh, pas di jalan dia emang udah berasa kesal sendiri sama orang gitu. Oh, berarti jalan dari Jakarta juga emang udah agak-agak emosi gitu? Udah emosi dia sama orang gitu. Udah sampai mana gitu, pokoknya udah sampai pertengahan sebelumnya lah. Dia udah kesal sama orang gitu Bang. Dan dia cepet cerita sama lu berarti? Dia cerita itu pas di mana tuh? Ya pas dia kesel sama orang tuh dia sempet cerita nggak? Oh dia sempet cerita Bang, gua kesel sama orang nih gini-gini, awas aja nih pulangnya nih gua habisin gini-gini lah gitu. Jadi gara-gara itu jadi ke bawah sih ya? Iya jadi ke bawah gitu Bang. Nah kan lu tahu nih temen lu ini, lu paham banget ya sama kekuatannya, terus juga tenaganya, fisiknya, lu udah paham banget sama dia karena udah sering naik gunung sama dia. Nah di pendakian pada saat itu dia benar-benar lemah tuh. Bener-bener lemah banget Bang. Tapi dia sempet cerita nggak? Gua ngapa sih gitu? Dia nggak sempet cerita Bang. Dia ceritanya itu udah pas di atas doang itu pas mau turun. Yang pas gue udah nggak kuat banget nih badan gitu. Sampai sekarang nggak cerita dia ngalamin apa aja di atas? Dia nggak pernah cerita ngalamin apa-apaan. Soalnya dia itu orangnya orang yang udahlah kalau udah terlanjur udah kejadian ya udah gitu ya, nggak mau diceritain lagi gitu. Iya kayak gitu. Dan untungnya ada beberapa orang yang sempat nolongin rombongan gitu ya. Iya Bang. Orang Surabaya sama yang orang base camp situ. Sama bapaknya itu ya. Iya. Sama bapaknya dia, bapaknya temen lu sama orang base camp juga sempet ya. Iya. Nah, berarti lu nggak tahu temen lu ini diobatin gitu dia atau di jampe apa gimana gitu? Waduh nggak tahu Bang. Pada saat itu posisi lu di base camp tapi? Di base camp. Dia jalan sama temen lu 2 orang itu ya? Iya, sempet ngeliat tapi nggak sampai akhir, udah langsung kita ngurus-ngurus yang lain. Oh, bersih-bersih apa Iya, gimana bersih-bersih. Soalnya kan kalau misalnya ngurus dia juga, kemungkinan balik makin malam. Makin subuh dong. Makin subuh, iya, makin subuh. Pagi ya kan, sampai makin rumah pagi. temen lu itu kan. Nah, ini kan Gitu. ceritanya kan dari di awal cerita lu sempat bilang temen lu ini naik motornya itu pakai kaki. Iya, itu bukan pakai ituan sih Bang, dia pakai kaki. Dia pernah bikin SW dia pakai kaki naik motor. Dia pengen ngelakuin itu pas sama kita. Kita kan ya orangnya takutan kan Bang ya kalau itu dia keadaannya malam apa siang? malam Bang. Malam Kita jalan malam di tengah hutan. di tengah hutan. Mau naik motor pakai kaki. Iya, dia pengen kayak gitu. Kita bilang, "Udah jangan. Lu apa-apaan sih lu?" Lagi model apa begitu? Wah, dia kagak tahu Bang, gaya-gayaan itu dia. Tapi yang ngeliat anak kecil itu dia berarti. Iya. Ini. Gue juga Lu sempet ngeliat? gue ngeliat selebetan doang. Gue nggak tahu itu anak kecil tapi selebetan doang. Tapi dia cerita nggak tentang penampilan itu anak kecil kayak gimana? Dia atau mungkin umur berapa tahun, perempuan kah atau laki-laki gitu anak kecilnya itu? Dia pokoknya dia bilang itu anak kecil doang, jalan langsung cepet gitu. Nyebrang gitu berarti Dia ya? langsung nyebrang gitu. Dia langsung pas jatuh itu dia langsung nengok ke kiri Bang. Ke kiri. Apa benar itu anak kecil lewat kayak gitu? Iya. Dicek nggak ada Bang. Dan itu di tengah-tengah hutan? Di tengah-tengah hutan. Itu jam 2-an berarti? Itu jam 2 sampai jam 3-an. Coba kalau dipikir pakai logika masuk akal nggak sih itu? Kalau menurut lu? Kalau menurut gua sih nggak masuk akal Bang. Soalnya mana ada sih Bang di hutan itu anak kecil berkeliaran? Iya. Apalagi jam segitu ya? Iya, apalagi jam segitu. Soalnya yang gua sering emang bolak-balik Purbalingga buat silaturahmi kan. Di kota aja udah jarang orang yang keluar. Orang-orang dewasa lah udah jarang yang keluar. Apalagi di tengah hutan, anak kecil lagi bahkan. Dan itu sendiri ya? Dan itu sendiri Bang. Dan dari awal perjalanan kan udah banyak banget kendala nih, dari mulai jatuh dan ditampakin sama makhluk-makhluk sana itu ya, sempet ngeliat genderuwo mungkin. Iya. Tapi lu cepet nyakinin buat lanjutin perjalanan itu, kenapa bisa begitu? Kenapa enggak lu tunda? Wah udah, gua enggak enak banget di perasaan gua gitu. Karena gua temen pengen naik, gua nggak mau egois sendiri Bang. Iya, gua orang yang ayo gue temenin guys, walaupun gimana kek. Iya. Untuk urusan belakangan aja udah gitu. Iya.
Lalu kayak gitu gua bang, walaupun kejadiannya parah itu pertama kali gua ngerasain kayak gitu. Besoknya udah, walaupun keadaan kayak gitu, kita break aja, nggak usah gitu. Dan perjalanan juga pas dari mulai trek dari base camp ya ke pos berapa lu ngecamp di tempat area camp lu Iya ya? di area camp Itu banyak buat kendalanya tuh. Banyak. Tanpa lu sadari tuh pada saat itu. banyak banget bang, banyak banget itu. Cuma mungkin ada temen lu sempet ngomong yang terlalu ini ya. Iya, itu gara-garanya kalau saat pendakian itu di situ. Soalnya dia emang pertama udah kebawa emosi, mungkin di gunung dia melibatkan emosinya dia di situlah, dia ngeluarin kata-kata, terus hatinya dia kagak tenang kali. Dia berucap lagi sama teman-teman gue ini mungkin gitu. Oke, tadi dia sempet ngomong Gunung Slamet. Gunung Slamet treknya lebih parah daripada ini. Dia ngebeda-bedain. Masa gua nggak bisa sih naik begitu? Iya. Agak sompral berarti. Iya bang. Berarti sompral nggak sih kayak gitu? Wah sombral banget bang. Kayak ngeremehin. Itu sih yang kita khawatirin rata-rata ya kan. Kita ngeremehin gunung, kita belum pernah naik ke situ, kita udah ngeremehin gunung. Iya. Cuma diukur dari tingkat ketinggian yang tingkat ketinggiannya. Langsung berucap kayak gitu. Iya. Aduh, Pas bahaya itu banget. juga dia bilang juga pas di tempat camp, gua nggak pernah. Gua aja di Selamat aja jalan berapa 5 jam ini 5 jam berapa jam gitu sa. Kok ini kok di sini lebih parah katanya dia, sampai berjam-jam, bahkan sampai sampai jam 6. Soalnya kan gue naik jam 10 itu bang. Iya. Naik jam 10 otomatis lah sampai orang normalnya jam 4 lah. Oh ini maghrib. Iya. Padahal baru sampai situ ya. Iya udah itu kondisi udah gelap banget bang. Tapi di area camp ramai nggak pada saat itu? Di area camp itu nggak begitu ramai. Dan lu pure dikasih badai, dikasih hujan. Semuanya Komplit bang. berarti ya. Semuanya berarti. komplit. Sama temen gue lagi kan kondisi gitu pengen hipo juga dia. Iya. Udah pucat kan muka gitu segala macem. Oh, ini Bang Cueng. Tadi kan lu sempet cerita nih ya, kalau lu pengen naik gunung tuh selalu minta izin sama guru lu. Iya. Apa mungkin pas sebelum izin itu lu sempet dikasih petuah atau kata-kata dari guru lu itu? Nggak pernah sih. Yang penting banyak-banyak baca doa. Udah. Baik-baik aja dong. Iya. Iya itu aja. Itu doang berarti itu. Itu doang. Nggak ada kayak pertanda-pertanda apa gitu. Nggak ada loh. Aman-aman aja. Nah, berarti kan sampai base camp lu sampai dijatuhin juga tuh pas arah mau pulang ya? Wah mau arah Itu lebih pulang. parah dari yang awal mungkin jatuhnya. Itu lebih parah sama yang awal. Soalnya itu emang bener-bener sampai motor sampai jauh banget bang jatuhnya bang. Sampai mentalnya kita jauh banget. Nah, sempet diobatin sama temen bokap lu. Temen bokap lu, temen lu nih, bapaknya ya, bapaknya temen lu nih. Iya. Tapi bapaknya temen lu sempet cerita nggak apa itu? Ini temen lu ada yang ngikutin apa gimana gitu? Enggak, dia nggak bilang. Cuma dikasih minum doang. Cuma dikasih minum Didoain doang, didoain. Udah sempet gue tanya juga bang ke temen gue, dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia bilang kan, waduh, gue nggak tahu apa itu yang dianuin sama bapak gue. Dia bilang kayak gitu. Dia nggak mau cerita karena takut. Apa dia benar-benar nggak tahu gitu. Soalnya kayak ada dua pilihan gitu berarti. Iya. Oke, Bang Cueng nih atau Bang Fadil ya. Thank you banget nih Bang. Lu datang dari mana tadi Bang? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, anak Jaksel nih gila lu. Pengen menceritakan pengalaman pendakian ini keren banget sih dari awal mulai mungkin tutur bicara atau attitude mungkin ya. Iya. Jadi terjadi ini semua. Adabnya sih. Adabnya kurang berarti. Iya. Dan kita belajar aja nih dari sebuah kesalahan aja Bang. Next nanti untuk kedepannya kita naik gunung nggak kayak gitu lagi. Iya. Tapi tetap nggak sih Bang sampah lu dibawa turun tuh pada saat itu? Wah tetap, soalnya gua dari dulu dasarnya emang udah kita naik kemana-mana, nah kita di rumah orang pun kebersihan harus dijaga. Iya, sampah harus dibawa turun gitu. Minimal sampah pribadi ya kita buat. Iya, minimal sampah pribadi lah. Oke Bang, thank you banget nih Bang sekali lagi udah datang dan pengen berbagi sebuah kisah yang menarik banget sih menurut gua nih. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Ada sih Bang. Apa tuh? Dimanapun kalian berada, adat dan istiadat itu harus dijaga. Iya. Walaupun kalian di kota juga
adat dan istiadat harus dijaga sih, soalnya itu paling utama banget. Minimal banget attitude berarti Bang. Iya, minimal banget attitude. Sopan santun ya kan. Apalagi yang notabene di pedesaan atau di daerah di bawah kaki gunung itu ya, yang masih kental akan tradisi dan adatnya pada saat itu. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.